Nah, karir kewarnetanku itu sudah terbentuk sejak aku kelas 3. Aku kelas 3 SMA itu udah jaga. Orang kejadian aneh nggak, Kut? Kejadian lucu. Karena warnet zaman dulu kan punya bilik-bilik yang bisa digunakan untuk berbuat yang ya. Iya kan? Bilik kan kotak tutupi, ono AC-ne, bantal, guling, ono teh hangat, ono peyek. Kamar mandi dalam gitu. Itu pertama kali pacaran rasanya Kut. Umur berapa, Kut? Ya berarti umur aku pertama kali pacaran kayak entes Pak, berarti tahun 2016 sih. Gak entes Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Warung Stick and Shake. Programnya adalah Warung Speak. Agus ini standar Gus ya? Tentang nama dulu, nama Agus Magelangan. Banyak orang yang nggak tahu. Banyak orang yang hanya tahu karyanya Mas Agus. Kenapa namanya Agus Magelangan? Itu gara-gara Twitter ya. Twitter itu kan Agus Mulyadi kan sebenarnya nama yang agak aku merasa walaupun Agus Mulyadi itu unik, tapi ternyata sudah lebih banyak orang yang punya Agus Mulyadi. Oke banget orang-orang bernama Agus Mulyadi, dan ketika aku bikin Twitter @agusmulyadi sudah ada. Wah, golek apa ya? Ono koncoku jenenge Ivan, akune @ivanmagelang. Wah, aku yang melu Agus Magelang. Kok ya wis ono juga lah ya. Yo akhirnya ya wis lah tambahan Agus Magelangan. Ya sesimpel itu. Kenapa nggak dibikin Agusan Magelang? Tambahan. Itu Gus, nggak ada filosofi. Nggak ada filosofi ya. Mungkin karena kalau disebut sebagai kebanggaan kultural aku cah Magelang, enggak juga. Terus sekarang aku tinggal di Jogja kan. Ya murni perkara username. Kalau ternyata dulu Agus Mulyadi sudah masih kosong, mungkin aku sampai sekarang akan pakai Agus Mulyadi. Gitu. Karena nama itu ternyata membawa apa ya? Membawa cerita karir. Ya. Akhirnya jadi Magelangan itu makanan Agus. Makanan ya. Sego. Nah, Agus ini perpaduan antara wong desa dengan pengetahuan kota. Berusaha kota. Nah, aku wong kota tapi sing pengetahuane orang kota orang desa-desa juga. Yo, kadang seminggu pisan wong kota piknik ning desa, ngluku, nandur, padahal nggih wong desa kuwi gawean. Hari-hari. Nggih wong kota outbound. Nandur kok outbound. Nandur kok outbound ya nek ora wong kota ya terus. Awal kehidupannya Agus ini nek sak ngertiku sebelum dikenal sekarang. Ya. Dulu SMA-nya di Magelang berarti, Gus. SMA Magelang. Kuliah? Enggak kuliah. Enggak kuliah, langsung kerja. Langsung kerja. Di Joko Warnet. Telco, telekomunikasi to, Pak. Lho bakul bensin oleh ngaku kerjaan Pertamina to, Pak, walaupun marketing. Berarti jamet ya. Jaga warnet. Jamet. Ya. Aku lulus 2009, lulus SMA langsung merantau ke Jogja. Kebetulan ada tetanggaku yang punya warnet di Jogja. Nah, karir kewarnetanku itu sudah terbentuk sejak aku kelas 3. Aku kelas 3 SMA itu udah jaga. Wis jaga, walaupun bengi. Jadi ono kancaku di warnet ning Magelang, terus aku tahu sedikit soal billing, soal troubleshooting komputer sing cilik-cilikan, enggak serius, itu aku sudah paham. Terus ya tahu kalau reputasiku sebagai penjaga warnet di kampung. Nah, di kampung kan paling warnet cuma ada satu toh. Terus ning sing jaga kono sapa Agus. Nah, ketika tetanggaku buka warnet di Jogja, aku ditarik lah ke Jogja itu. Berarti kamu pelajari apa? Teknologi IT juga di warnet itu, Gus? Ya, kalau mungkin secara tidak langsung ya, seorang penjaga warnet itu mungkin ya satu langkah lebih dekat dengan sumber pengetahuan. Zaman dulu ketika orang-orang menganggap pengetahuan itu ada di internet, dan waktu itu koneksi internet paling masuk akal adalah melalui warnet karena pakai data dulu nggak semasif kayak sekarang. Jadi ketika aku jaga warnet itu aku jadi tahu banyak hal gitu. Ya troubleshooting komputer sithik-sithik aku tahu, soal ngeblok, penulisan, banyak informasi ngedit foto itu. Zaman dulu kan ketika orang lain belum paham Photoshop dan lain sebagainya, aku wis iso minimal ngilangi jerawat. Jadi wis dewa banget. Sebelum ada filter-filter sekarang, dulu bisa menghilangkan jerawat orang itu wis wah dewa banget gitu. Berarti aku sudah tahu gitu. Secara nggak langsung kamu dapat beasiswa dari warnet ya? Sangat. Aku merasa warnet is my life gitu. Wah, aku nek ora ono warnet iki, wah. Nah, karena jujur kalau dia nggak di warnet, kamu mau arep ning ndi, Gus? Misalkan kamu nggak di warnet waktu itu. Aku bahkan sampai tidak punya bayangan. Ya mungkin aku akan berdagang degan atau apapun, karena aku merasa tidak
tidak punya kerja kantor lah. Kerja kantor, ya mungkin kantor nggak tinggi OB lah. Iya, masa nyandai kan? Nyandai gitu. Karena ya aku merasa peruntunganku itu ya dari warnet gitu. Iya, benar. Gue Agus Warnet Mulyadi jenenge. Nama kedua. Warnet di Jogja dan Magelang. Ya. Ya waktu itu orang juga kamu tuh siapa waktu itu? Ya. Orang kejadian aneh nggak, kejadian lucu. Karena warnet zaman dulu kan punya bilik-bilik yang bisa digunakan untuk berbuat yang ya. Iya kan? Bilik kan kotak tutupi, ono AC-ne, bantal, guling, ono teh hangat, ono peyek. Kamar mandi dalam gitu. Itu. Mungkin di warnet lain ada, tapi kalau di warnetku ya karena aku kan juga warnet di depan Gor UNY, ya mungkin disebut warnet sing rada intelektual lah ya, Iya, depan. iya. Karena yang menggunakan mahasiswa, cetak KRS dan lain sebagainya. Jadi ya ciuman ada. Nanti apa akad neng kono nggak ada? Oh, nggak ono. Malah halal lah. Penggulunya jogone sing. Berarti termasuk warnet yang aman ya? Aman. Warnet yang bersih. Sangat aman, ya. Oke. Terus nama dia itu mulai muncul ketika Mas Agus ini mengedit foto. Ya. Gayang-gayangnya JKT48. JKT48. Nah, pertama kita Gus, situ ngiseng fotomu dewe. Jadi bukan JKT48. agak lagi ceritanya aku udah konco, aku punya temen namanya Dani itu fans berat JKT48. Yang siapa? Nabila waktu itu. Atau Melody masih ya? Semua. Aku nggak tahu OC-nya dia khusus siapa, tapi dia fans berat JKT48. Lah di HP-ku itu yuk dilala kok ya ada lagu JKT48. Tapi itu aku nggak ngefans sama JKT48 gitu. Aku kan sebagai penjaga warnet sering disuruh ngisake lagu. Yalah, sekalian coba pengen gitu. Jadi ada beberapa lagu ya, ada 5.000 telu. Iya, 5.000 telu. Jadi disuruh ngisi film, lagu. Lah, suatu saat ada temanku tahu kalau di HP-ku itu ada lagu JKT48 dan dia mengira bahwa aku fans JKT48. Dia mengajak aku nonton konser. Mau nggak? Nonton konser. Gor UNY. Siapa yang sini? Wah. Masa ya kowe? Bisa jadi. Nah, karena dia ngajak nonton konser, aku menolak karena tiketnya 50.000 Pak ya. Waktu itu lah bayarku juga warnet itu 35 ya Pak. Masa aku kudu kerja setengah hari toh Pak, berarti nggak nonton konser. Lah ya wegah. Akhirnya aku iseng wae karena aku sudah punya basic edit foto. Jadi dulu sering belajar tutorial edit foto. Dulu ada situs namanya mbahdewo.com itu. Situs tutorial ngedit foto pakai Photoshop dulu. Nah, aku coba ngedit, aku bikin kolase, fotoku tak sebelah ke karo Nabila gitu. Tak kasih lah ke Dani. Dani itu percaya, goblok banget Dani itu. Dia percaya dan Agus ternyata sudah pernah foto bareng JKT48 tak ceritanya ya mbiyen ketemu ning kene. Dan ini samina watokna lho Pak. Jadi merasa tidak perlu protes dan percaya saja. Karena gitu. Detail juga halus. Ya. Jangan-jangan yang mengirim video iwak pari anak durhaka juga. Orang. Nah, karena editan foto itu Dani percaya. Sampai kemudian aku merasa masa banget tuh kapusan suwe akhirnya tak jedeki. Enggak niat. Akhirnya ini aslinya edit foto. Ya aja goblok-goblok banget gitu. Nah, akhirnya dia juga minta tolong dieditkan. Jadi wong kota bukan? Pada Magelang. Oh iya, wong kota kayak aku. Jadi minta dieditkan. Tak editke juga akhirnya tak editke. Lah ini kemudian mulai berubah karena ternyata Dani itu fans yang bukan sekedar fans, dia itu tipikal fans yang berkumpul berserikat kayak dia punya komunitas fanbase lah. Diupload lah itu foto editan hasilku itu di di Twitter, di Facebook dulu kan Facebook, di Twitter, Facebook dan teman-temannya kemudian kamu kok bisa foto sama ini ya? Dani ceritalah sama teman-temannya. Aku minta tolong dieditkan sama koncoku. Jadi Agus Mulyadi. Wah, akhirnya teman-teman JKT48 itu ngeruduk. Mas, aku tolong dieditke. Wah, aku sebagai orang yang punya kebutuhan ekonomi kan. Wah, ini peluang. Nah, akhirnya aku buka jasa edit foto bareng JKT48. Satu editan 50.000 Pak. Bayarku warnet 35. Jadi sehari itu aku iso ngedit 10 ki lak 500.000 tok. Wah, aku bayari karyawan kowe. Wah, nek perlu seminggu iki paling bosnya sing tak kon jogo. Karena aku merasa punya dibutuhkan. Merasa Rara si pawang hujan. Aku si pawang Photoshop. Aku merasa sangat
sangat bermanfaat waktu itu, punya penghasilan yang cukup besar, 500.000 kan sehari itu. Iya. Kan apa pergulakan batin, gegar budaya ya kan. Nanti sekolah 35 dadi 500.000 sapa sing gak kaget ngono. Untung imanku saya kuat Pak, ora mabuk, ora ngopo juga. Iya, nah, teman-temanku mulai banyak dan dari kalangan fans JKT48 dan ya itu isu yang kemudian menyebar di skala fans JKT48 secara nasional. Kemudian terciptalah semacam panggilan Agus editor JKT48 gitu. Oke, waktu itu ada ini nggak? Ada hukumnya nggak kalau ngedit foto? Nah itu terjadi sekitar 2 minggu setelahnya. Ketika aku sudah ngedit foto banyak itu karena ya mau nggak mau karena itu jadi terkenal. Akhirnya para praktisi itu viral dan ya padahal itu kan bisnis yang menguntungkan sebenarnya karena fans JKT48 itu militan dan dia tuku foto harga 1 juta postcard edisi postcard dan handshake salaman handshake tuku dogelem lho Pak cekaan salaman lho Pak salaman 10 detik itu kan mereka mau apalagi kalau di edit ke foto editan mereka mau. Jadi mereka tipikal fans yang milih nek koyo saiki koyo fans BTS mereka tuku album, tuku merchandise dan lain sebagainya. Nah, JKT48 dulu tipikal seperti itu dan aku merasa kaya dalam sesaat. Tapi ketika berita soal edit foto itu naik, orang-orang mulai membicarakan konsekuensi hukum atas praktik edit foto itu dan ya kemudian akhirnya saya mengakui bahwa ya edit foto itu ternyata adalah praktik yang terlarang karena foto yang saya edit itu adalah ya bukan fotoku, bagaimanapun itu adalah foto yang punya copyright. Jadi kalau edit foto mengedit di posting di Facebook itu bukan masalah, tapi ketika itu kemudian berhubungan dengan komersil yang mana itu yang aku lakukan karena menjual edit foto ya itu berbahaya. Akhirnya ya aku dikai nasihat ada beberapa teman yo mending berhenti wae gitu ya. Akhirnya aku berhenti edit foto cuma 2 minggu seminggu lebih sidik lah karena itu tapi berarti miskin lagi Pak wah rasido juga Pak 35 lagi gegar budaya lagi bosnya jadi bos lagi bosnya tadi bos meneh tidak bertahan lama itu. Iya. Tapi mau nggak mau itu yang bikin itu pintu gerbangnya si Agus untuk dikenal di banyak masyarakat. Apalagi kita tahu fansnya JKT ini mereka juga tipikal orang-orang kuliah, orang-orang pintar. Yeah. Akhirnya mengidolakan Agus bukan sekedar ke foto editor tapi akhirnya setelah itu jadi blogger belum sih? Masih ada transisi? Sudah blogger, tetapi momentum edit foto bareng JKT48 itu menjadi menjadi katapul lah. Jadi gawe karirku melesat karena ya orang kemudian nulis di Kaskus. Ini loh ada Agus Madi tukang edit foto. Jadi nulis di Kaskus, di berbagai media, di blog yang lain. Jadi blogku itu sehari dulu pengunjungnya standar itu paling cuma 5.000 lah. Tapi gara-gara edit foto itu sampai 200.000, 300 sehari dan ya itu kan mau nggak mau kemudian orang-orang jadi tahu Agus Muladi bukan hanya sebagai tukang edit foto tapi juga sebagai blogger. Jadi tulisan-tulisanku di blog itu jadi mulai dibaca banyak orang, lebih banyak orang dari sebelumnya cuma maksimal paling sehari ya 5.000 menjadi 100.000, 200.000 naik secara signifikan ya. Kaya di blogger. Ya, kayaknya justru blogger itu ada monetis nggak? Ada sebenarnya. Kalau dulu yang aku lakukan lebih ke aku sering ikut kontes. Aku sering ikut kontes blog, aku sering, ini bukan sombong, aku berkali-kali menang lomba blog dan itu salah satu yang cukup ikut mendukung orang tuaku setuju dengan profesi blogger. Nggak suruh jualan degan lagi ya? Oke. Jadi bapakku itu kan mengira bahwa nulis sebagai blogger penulis itu kan bukan profesi. Ya aku memang kelangenan atau hobi ya ada kebutuhan tapi aku kemudian ikut lomba blog sering menang hadiah uang tunai kemudian dan uang itu aku belikan mesin cuci, aku belikan kulkas, tak pasang listrik, tuku TV dan ketika orang tuaku menyaksikan buktinya ya kadang orang tua itu bukan hanya butuh dibuktikan dengan cocok kan, ada butuh dibuktikan dengan sesuatu yang ono regone. Setelah aku merasa cukup mampu ya aku tuku kulkas, tuku mesin cuci, TV dan lain sebagainya. Orang tuaku agak merasa menyetujui pilihan menjadi seorang blogger sekaligus penjaga warna. Bapakku kan sebenarnya kan ingin aku itu kerja kantor atau pabrik atau apalah gitu kan, kerja yang ada seragamnya lah gitu. Tapi ya karena pada akhirnya
aku lebih memilih blog karena ada banyak pertimbangan ya Pak. Passionmu? Passion Ya, tentu paling saja, passion tentu saja. Terus aku bukan tipikal orang yang bisa disiplin Pak. Aku gak disiplin gak iso, aku orang yang sangat buruk dalam hal berdisiplin gitu. Makanya ketika aku kemudian blogger itu punya impact yang besar secara keuangan ya bapakku mendukung, dan kelihatannya ya mungkin ini secara spiritual ketika bapakku mulai mendukung, orang tuaku mendukung, aku merasa jalanku sebagai penulis itu menjadi lebih lancar gitu. Karena doa dari seorang tua campur-campur itu menjadi salah satu amunisi untuk melezat kalau guys, kayak semacam tiket untuk kamu bisa kemana aja. Ya. Pergaulan SMA waktu itu Gus biasa-biasa aja, layaknya mau Magelang standar, nggak pernah nakal ya kamu? Oh nggak pernah nakal Pak, saat nakal kan bolos. Emang bolos jalan PS toh Pak? Bolos ya, aku nakal yang bolos tuh kehidupanku sehari-hari. Aku tuh kalau minggu bolos ya. Oh ya gaya hidup berarti nakal gitu. Gaya hidup aku. Orang nakal pisan. Wah, nek orang nakal malah nakal. Nek lebu sekolah mah dianggap nakal aku. Bolos ya standar bolos. Berantem ya? Standar. Berantem nggak pernah karena awakku cilik ketoke wong yo gak tegel loh. Menang ya ora kondang ya. Jadi mungkin aku tidak pernah berkelahi, aku ya standar dan nggak pernah aneh-aneh lah, mabuk itu nggak pernah. Tapi di teman-teman SMA, di teman seangkatan SMA mu kowe termasuk orang yang sok lucu nih, karena di beberapa orang gerombolan ki ono jenis yang lucu. Kowe termasuk orang yang biasa atau yang lucu dengan kalau disebut sering lucu mungkin nggak terlalu, tapi karena di lingkungan pergaulanku ada orang yang jauh lebih lucu gitu. Lucu. Ya aku merasa diriku waktu itu lucu, aku sering membuat teman-temanku tertawa, tetapi ya aku bukan first choice lah, bukan pilihan pertama sebagai orang yang dianggap paling lucu atau sering melucu gitu. Ada temanku yang lebih lucu gitu. Karena biasanya komika-komika itu lahirnya dari tongkrongan akhirnya dibikin karena lucu kan nular toh Pak. Dan lucunya orang tongkrongan tuh bukan lucu yang jiplak, tapi yang apa ya, lucu yang realistis keresahan dia. Kayak apa SMA iki Agus, kehidupan yang tidak pernah disentuh oleh teman-teman penontonnya Agus Magelang itu adalah asmara. Iki sudah berapa kali pacaran Gus sebelum ketemu Mbak Kalis? Berapa? Tiga. SMA. Nah ini SMA tuh nggak pernah Pak. Kenapa? Wajahku tidak impresif. Dan aku saat SMA itu buruk Pak. Asmaraku mulai agak membaikkan karena setelah jadi penulis. Oh biasa soalnya duit. Jadi seolah-olah wajahku tetap karena duit. Loh, makanya aku bilang orang bilang jelek itu konsisten loh bro. Iya. Nek kowe bagus tapi nek kamu cakep bagus itu tambah elek. Nek elek kan malah elek nambah kan. Konsisten bahkan lebih tingkat lebih. Banggalah. Saiki elek 8 so elek 9 ya kan. Banggalah jadi orang jelek. Yang pertama konsisten, yang kedua jelek itu salah satu tolak ukur wong ganteng. Persis, ora ono wong elek iki ora ono ganteng. Aku ki elek tapi nek wong liyane luwih elek aku ganteng. Dan itu konsisten. Dan ketika kamu mencintai orang yang tidak anggap kamu ganteng atau cantik, berarti kamu mencintai benar-benar. Iya kan. 2 kali ditolak di SMA. Ya, dan ya belum nembungnya ditolak ya. Moh. Durung ngomong, Des. Jadi ketika aku nembak berarti aku harus menunggu. Orang nunggu ditompo ora cara nolak piye. Enggak, tapi aku sadar karena aku tidak punya wajah impresif, aku miskin, aku tidak punya skill, dalam artian pergaulanku juga tidak baik-baik amat, dalam artian aku orang di motor waktu sing lian iso dodolan, aku enggak dan lain sebagainya, dan itu penolakan yang aku sudah sangat paham konsekuensinya penolakan gitu, dan aku sempat merasa kelihatannya asmaraku bakal buruk. Kelihatannya aku nanti akan menikah umur 50 tahun itu pun dengan orang yang juga sama-sama putus asa dengan asmara gitu. Aku sampai dulu berpikir seperti itu, Pak. Udah overthinking ya, Gus ya? Wah, sangat. Soalnya overthinking itu karena ketika kamu melihat lingkunganmu, kok liane doyang jangan aku ora, gue lah mesti. Overthinking itu adalah hal yang tidak biasa. Liane doyang biasa kok aku ora. Aku ora. Ada di biasanya susah ya, Gus. Nek overthinking mergo kiri kan orang liane yo kiri kabeh, jadi merasa wah yo padha wae gitu. Iya, bener. Hidup susah gitu, biasa kan yang lain juga hidup susah, tapi kalau asmara itu memang aku merasa agak sangat gagal ya. Sangat gagal itu, dan ya saat kemudian jadi penulis merasa punya pembaca, aku ngajak ngedit beberapa pembaca, ono sing gelem kan, aku merasa kaget toh Pak, yo kayak gegar budaya itu tadi. Gegar budaya. Masuk sih ono wong sing gelem, pada akhirnya mau gitu, ada orang yang mau tak tak ajak
ya nonton tak gede dan mau, dan ya itu kemudian yang mengubah peruntungan asmaraku gitu. Tapi kan dia akhirnya mengagumimu bukan dari fisik tapi dari karya-karyamu toh, Gus. Ya boleh jadi, karena fisik kan ya gak mungkin. Mau menang gue tumbal. Ada orang yang memang dia ingin nyari tumbal kan yang ngono kuwi. Iya. Asmara gagal 3 kali pacaran ya. Ya 3 kali. Pertama kali pacaran rasanya umur berapa, Gus? Berarti umur aku pertama kali pacaran gak entes Pak, berarti tahun 2016 sih. Gak entes Pak, karena saat durungnya gagal 3 kan sing siji kalis kan termasuk, berarti aku pacaran di luar kalis kan 2. Sorry, jadi 2 lagi pacaran. Ayo gak entes banget toh Pak, sang pemulane banget, core of the core lah. 2016 ki virus Covid lagi digawe dia pacaran. Kan aku merasa dulu ya kan karir kepenulisanku kan mulai naik 2014 Pak. 2016 mulai masuk Mojok, kemudian namaku agak diperhitungkan. Wah, aku nek kenal cewek Agus Mojok ya dulu. Dan ya mungkin itu apa ya? Itu menjadi salah satu daya tawar sebagai seorang lelaki, dan ya itu kepercayaan diriku naik lagi, nggak dulu overthinking. Saiki merasa wah ono kok wong sing gelem yang roh aku, ono kok wong sing secara terang-terangan DM aku, dan itu kan terjadi pasca aku mulai jadi penulis. Aku kemudian jadi meyakini apa yang dikatakan sama Mas Putut. Mas Putut dulu pernah ngomong setiap penulis itu pasti akan punya pembacanya tersendiri gitu, dan ya begitupun dalam hal soal asmara gitu. Bahkan penulis pun nanti akan ada orang yang akan mengagumimu bahkan dari karya, dan itu aku buktikan sendiri itu. Iya, benar. Wes, kita berarti masuk ke masa menyenangkan ya. Setelah melewati susah ya kan. Oh, pacaran boleh-boleh, Pak? Wah, kowe ngetok-lekot. Don Juan jangan-jangan. Aku tuh bukan Don Juan karena orang-orang kan angkatan 90 ya. Iya. Akhir 80-an, angkatan 90. Pertama yang kan tahun 90-an. SMP 93 aku ini bagus 9 Gus. Saya kira elek. Berarti lah konsisten nih baru. Oh ya konsisten bagus jadi elek. Maksudnya dulu orang pacaran tuh enggak karena cakep Gus, tapi karena dia pintar speak. Ya, persis ya. Apalagi aku merasakan itu. Nah, tahun 90 tuh enggak ada akses internet. Ya kan, jadi ketika kita nyandang saanane iki ditompo, iya. Beda sekarang kan. Aku tuh pacaran tahun 93 pertama kali, SMP kelas 1. Oh. Ini pesawat Habibie kayak dirancang nih. Kan enggak. Soal pacaran ki aku wis pangkate wis padha lah kalau Pak Luhut. Akhirnya menemukan Mbak Kalis ya. Mbak Kalis. Aku malah enggak ngeh loh Mbak Kalis sebelum jadi istrinya si Agus, karena ketika jauh kepo foto Mbak Kalis kuwi ngono-ngono kayak. Memang dia adalah tipe musik Gus. Pak Jani. Kalau tipe ya, aku merasa ya tipe itu kan sesuatu yang seiring berjalannya waktu kita berubah. Bisa ganti-ganti. Tapi ketika karo Kalis aku merasa orang yang aku merasa cocok. Aku merasa nyaman dengan dia, iso ngrumat, mandiri, dan ya aku merasa karena kebetulan ya dia penulis, aku penulis, dan ada satu sisi di mana dunia kami sama, dan kami banyak berdebat, kami banyak berdiskusi soal itu, dan kadang ketika Kalis waktu itu ngajak nikah, yuk gitu. Oh, yang ngajak malah bakal. Oh, Kalis aku kayak gini doyak oyak ada kayak wae. Jadi aku sih orang mikir umur mikir ragate. Ragat piro iki? Magelang dan Jogja. Nek suruh milih lebih enak tinggal di mana? Kalau tinggal ya sekarang ya Jogja. Tapi kelak aku tuh pengen banget tinggal di Magelang. Cita-cita aku sama Kalis itu kan kelak kalau mungkin ini agak egois menjadikan Magelang sebagai tempat untuk menghabiskan masa tua. Tapi memang ya aku itu punya cita-cita sama Kalis tinggal di daerah misalnya di lereng Gunung Sumbing, tempat nenekku di sana berkarya di sana, nulis ya sok-sokan budayawan di masa tua ngono lah. Tapi kalau sekarang ya karena bagaimanapun kebutuhan bisnis, aku jualan buku, kemudian kebutuhan mobilisasi kan harus Jogja Pak. Bandara kan nggak mau bandara, stasiun dan sebagainya kan kalau keluar kota harus Jogja. Ya sekarang aku merasa bahwa Jogja itu jauh lebih masuk akal. Bukan menyenangkan ya, jauh lebih masuk akal. Aku tiap pulang ke Magelang hatiku senang. Kalau lihat permasalahan Jogja sekarang ini, banyaknya kejadian-kejadian yang membuat nama Jogja
mungkin dianggap tidak seindah dulu. Iya. Reaksimu sebagai seorang apa ya, penulis buku iya, jaga warnet, blogger iya, jaga warnet itu masa lalu ya, influencer. Agak khawatir misalnya. Ya, wajar lah ya. Wajar. Terus kemudian yang paling aku rasakan tentu saja adalah harga tanah ya. Itu mungkin masalah yang sangat apa? Kan beda banget Pak. Aku tuh sempat beli tanah di Magelang gitu. Tanah kotak. Jadi nenekku itu minta nenekku itu punya semacam kandang kambing gitu, terus minta diperluas gitu. Terus aku belikan tanah di sana. Regane murah banget. Sak meter kira. Alah rangasek 100.000 inilah. Sangat murah banget. Oh ya sudah tinggi itu kalau di daerah Magelang loh. Iya, dan maksudnya kalau diperbandingkan dengan di Sleman, aku pikir orang-orang yang bekerja dengan gaji standar atau mungkin di atas standar tapi nggak banyak-banyak banget akan sangat susah kalau mereka pengen beli tanah gitu. Kecuali mereka memang punya bapak yang sudah punya warisan dan lain sebagainya gitu. Betul. Jadi mungkin salah satu hal yang agak meresahkan aku Kalis dan mungkin banyak generasi muda lainnya adalah faktor bagaimana kami bisa punya tanah di Jogja gitu. Ada kenapa orang nggak bisa bikin sekarang ya nggak bisa punya tanah di Jogja tuh karena banyak faktor juga. Yang pertama memang harga tanah itu naik jelas. Yang kedua adalah lifestyle orang zaman sekarang beda sama dulu. Zaman bapakku itu nabung tuh penting. Ya. Sekarang kan investasi ya. Investasi. Sama nongkrong penampilan gitu. Misalkan aku gaji 5 gitu. 5 gitu kan jadi oke loh. Oke sangat. Banyak. Tapi untuk menutupi gaya hidup 5 juta itu jadi sedikit. Wah, bahkan bisa sangat kurang. Sangat kurang. Nongkrong kopi shop itu berapa? Nongkrong kopi palingnya 100 kan. Itu nongkrong standar loh ya. Kadang nek koncone kan gengsi nek dhewe ra bayari, kadang kan kita harus terus bayari. Online shop iku tuku. Wah, iya. Coba di 100 tok nggo tuku ning warung stik cukup. Wah. Kerjaan nggak selesai nih ya Allah. Mana belum beli menu buka nih. Masa buka sama kerupuk lagi? Pusing. Halo Chan, gimana? Oh ada di depan, di kos. Oh ya udah masuk aja nggak apa-apa. Yo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan dulu. Ini kamu kan kemarin katanya nggak bisa ikut bukber karena ada deadline. Makanya sekarang bukbernya kita bawa ke sini ke kosanmu karena kalau nggak ada kamu nggak seru kan. Terima kasih banyak teman-temanku. Terima kasih banyak. Udah bawain warung stik ke sini buat buka alhamdulillah. Ya udah, sekarang kita makan aja. Boleh. Waroeng Stick and Shake, sticknya Indonesia. Oh berarti kehidupannya ini ya sudah milih Jogja ya. Walaupun harga tanah mahal nggak masalah lah. Senengin rezeki nanti nggak akan kemana. Terus berarti karirnya mulai dari tadi penjaga warnet yang sudah blogger ya. Warnet, ya. Terus akhirnya penulis buku. Berapa tahun di Mojok? Aku di Mojok dari 2016 sampai 2025 5 tahun kan? 5 tahun. Ya. Terus sekarang influencer ya? Udah dari dulu juga influencer ya? Ya. Saya ini sibuk apa Gus? Kabarnya sudah? Kalau sekarang ya aku sama Kalis sama istriku tuh ngurus toko buku online namanya Akal Buku ya. Kami aktif di situ. Sama sekali aku masih sering disuruh ngisi pelatihan menulis, personal branding media sosial, konten media sosial. Aku masih cukup sering disuruh ngisi. Seminggu 2 kali masih sering. Kejadian-kejadian yang tidak terlupakan, baik sedih ataupun bahagia. Tentang apa nih? Apapun. Tentang karirmu lah jelas. Seorang Agus yang hanya pengen tentang jadi karir itu ya, apa ya? Jadi kalau yang paling menyenangkan dulu ya. Kalau paling menyenangkan tentu sebagai penulis itu kita punya banyak pembaca yang mana itu menjadi semacam jujukan. Misalnya aku rek ning Bandung, kok ono wong sing maca bukuku gitu. Ketika aku posting di Bandung masuk mampir rene gitu. Itu kan hal yang sangat menyenangkan gitu. Tapi di satu sisi sebagai seorang penulis dan kebetulan
akun media sosialku juga ya pengikutnya kan bagaimanapun ya followersnya juga bertambah dengan sangat banyak dan itu akan selalu ada orang yang nggak suka sama kita itu kan gitu. Ada yang follow karena seneng ya, Gus? Karena nggak seneng dan itu tuh kadang yang nggak enak ya. Kadang di medsos itu aku merasa harus bener-bener menyaring apapun sebelum aku post di media sosial. Hal yang itu tidak terjadi dulu ketika aku masih followernya isa sithik gitu. Mungkin kita rek bahas isu apa wae. Oke wae, fine wae. Saiki ketika ono misalnya isu politik atau bahkan nggak politik tapi ono irisan sithik wae. Itu kan langsung selalu ada orang-orang yang berusaha untuk wah Agus ki ngene. Iya, wah ini apalagi yang menarik. Agus ini lahir dari keluarga patriarki. Ya, aku sangat patriarkis. Anak barep. Anak pertama, adikku 2 perempuan lagi. Jadi aku merasa terbiasa dalam artian agak dilayani gitu. Pengen mangan, ibuku selalu adikku namanya Yuri kayak masmu dijikoke. Jadi ada hal seperti itu dan itu masih dulu itu sangat mohon maaf ya, aku agak menikmati itu gitu. Kira ini kita kemaki lah udah. Iya keluarga aku tuh miskin tapi dalam soal pelayanan tuh aku rodok ya. Jadi aku merasa sultan miskin deh. Mangane disediani atau gembel ningrat. Dia dijukoke atau jukoke jadi diambilnya Mas mangan gitu. Bahkan ketika selesai apa? Makan. Saya makan seringkali piringnya adikku yang nyingkirin gitu. Hal seperti itu karena mereka nyadar aku aku sebagai orang yang mungkin pertama karena laki-laki, kedua karena aku waktu itu sudah punya penghasilan. Ya. Sudah punya penghasilan dan dianggap iki Agus ki semi kepala keluarga di bawah bapak gitu dan ya kemudian merasa aku layak mendapatkan pelayanan seperti itu. Jadi itu kan hal yang di satu sisi itu hal yang mungkin salah tapi aku merasa menikmati itu dan memang salah apa Gus? Salah apa kayak gitu? Harusnya menurutku ya itu harusnya salah Pak. Salahnya di mana? Ya, kita harus bertanggung jawab misal di Umangan yuk kita tidak ada ikatan bahwa adikku harus melayaniku gitu. Hubungan kami harusnya kan setara gitu. Akan adikku nggak terpaksa. Loh, siapa yang tahu kalau dia nggak terpaksa? Karena ketika dia disuruh ibuku bisa jadi dia sebenarnya hatinya dia sebenarnya menolak gitu. Tapi kan hanya nyuruh ibu ya mau nggak mau gitu. Kita kan tidak tahu keterpaksaan orang bahwa dia melakukannya kita seneng wae ya bisa jadi gitu. Tapi kita nggak tahu apakah dia terpaksa atau enggak. Dan kadang orang selalu menganggap bahwa pekerjaan ibu rumah tangga tuh sering dikasih embel-embel hanya. Padahal ya kalau kita kemudian mengkonversikan itu sebagai bentuk nilai ekonomi, pekerjaan jadi ibu rumah tangga kok esuk tekak bengi ini kalau dikonversikan menjadi uang itu mungkin bahkan setara dengan penghasilan bahkan lebih daripada pekerjaan lelaki bangun jam 6 pagi ngurus anak. Nah makanya ketika itu nggak bisa dilakukan satu perempuan tambah perempuan satu lagi asisten rumah tangga. Iya mau pikirannya tekan dindi loh. Kalis tolong kalau nonton ya. Tadi banteng kan bojoku. Awalnya gede banget ya aku. Aku ada di DM aku, Mas ngajari bojoku apa? Enggak tak ajari, kita dialog sharing. Iya. Orang-orang yang paling berpengaruh di kehidupanmu selain Mbak Kalis apa? Karirmu itu? Putut ya tentu ya. Keluarga enggak, Bu? Ya keluarga jelas toh Pak. Kenapa langsung Mas Putut? Siapa beliau? Ya keluarga tentu ya. Lebih bapak ibu atau adik-adik? Kalau ya ibu sama bapak tentu ya. Aku tidak bisa mana yang lebih bahwa kalau agama umi baru abdi itu kan. Tapi dalam aku merasa dua-duanya punya peran yang dalam karirku itu bapak sama ibu punya peran yang sangat besar dan kelihatannya porsinya aku tidak bisa mengukur mana yang lebih tinggi. Bapakku punya peran yang besar utamanya dalam membentuk mungkin selera humorku itu dari bapakku. Bapakku lucu, bapakku tuh pemain ketoprak dan aku merasa mendapatkan ya aku kan tulisanku kan dianggap sebagai tulisan jenaka ya kalau di buku dan mungkin aku merasa itu faktor bapak ya, gitu. Gen dari bapak ya. Gen dari bapak. Terus kalau ibu ya ibu mengajarkan banyak hal tentang hidup ya sing ngrumati aku paling banyak kan aslinya kan tetap saja ibu gitu. Enggak mungkin bapak gitu kan. Nah, jadi dua-duanya punya porsi yang besar kalau keluarga. Kalau di luar ya itu Mas Putut karena dia yang pertama kali ngajak aku ke Mojo dan dia yang kemudian menghubungkanku ke dalam dunia penulisan yang lebih luas gitu. Aku kenal. Sebelum di Mojo kamu hanya blogger tok. Hanya blogger pada umumnya ini. Serius. Serius. Pendapatan waktu itu rata-rata blogger.
1,5 juta standar Sebulan ya? sebulan. Jadi Sekarang kamu ada orang pajak di sini? saiki lumayan lah. Dan dulu tanggungan ya, belum punya tanggungan ya, belum punya hanya Mbak Kalista ya. Iya. Mas Putut jelas, Mas Putut. Mas Putut. Terus? Ya, mungkin teman-temanku di kampung, teman-teman di kampung. Oh, Jadi iya. aku secara kalau ini bicara soal dari segi buku pertamaku itu aku menulis tentang teman-temanku. Buku pertamaku. Jadi Jomblo Tapi Hafal Pancasila itu buku pertama, bahkan buku kedua dan ketiga itu nyaris selalu ada kisah tentang teman-temanku karena ya bagaimanapun aku itu jenis penulis genreku itu istilahnya pelit personal literatur, Pak. Itu genre yang dulu dipopulerkan oleh Raditya Dika dulu lewat Kambing Jantannya itu kan genre yang aku tekuni, dan untuk bermain di genre itu aku harus mengeksplor lingkungan, dan lingkungan yang paling sering aku eksplor adalah teman-temanku. Makanya sampai sekarang itu kalau ada teman-temanku itu masih sering kalau mereka pengen nggak acara ngono aku ditodong. Ya aku merasa sangat senang ketika aku merasa wah aku dibutuhkan sama teman-temanku. Aku kalau pulang ke Magelang sangat merasa bahagia karena aku bisa mentraktir mereka. Karena ya aku merasa memberikan balik apa yang pernah mereka berikan, pengalaman yang kalian berikan kepadaku itu aku tulis, dan karirku sebagai penulis menjadi agak settle itu karena kalian gitu, dan aku merasa ya seneng wae. Oke, jadi teman itu menjadi salah satu komoditi ekonomi ya? Ya komoditi ya. Pertemanan, berarti nek Agus ki Bali nang Magelang iso memberikan timbal balik iki bersyukur ya. Sangat. Ya ketika mereka seneng, aku merasa ikut senang karena aku ikut memberikan andil atas kesenangan mereka. Gitu. Gus, nek yang pengen kamu lakukan kepada orang tua saat ini apa, Gus? Yang pengen tok kasihkan ke orang tua yang belum tercapai loh ya. Ya mungkin mesin cuci udah ya. Ya, yang seteliko sing burung. Enggak. Aku doorpress nek aku pas sudah gembira itu. Mungkin gini, lebih ke orang tua aku bukan tipikal orang tua yang agamis banget, maksudnya mereka sangat berhasrat ingin naik haji itu enggak. Tapi aku pengen ya jelas ini standar anak soleh di banyak, aku pengen munggah kajek ke bapakku. Karo sing jelas adalah lebih ke aku pengen ngangkat ekonomi adik-adikku, karena ya bagaimanapun ketika ekonomi adik-adikku bagus, ekonomiku mantap, ekonomi keluarga di sekitarku itu bagus, orang tuaku akan senang, karena ketoknya kebanggaan orang tuaku itu adalah ketika aku bisa bermanfaat untuk keluarga besar. Keluarga gitu. dulu ya. Bapakku kan sangat, aku sebagai anak lanang pertama ini, bapakku aku melihat gesturnya adalah dia itu sangat membanggakan aku sebagai orang yang berguna gitu. Makanya ketika aku ngisi acara, aku oleh penghargaan misalnya juara lomba blog ngono iki, karena bapakku kan piagamnya dipajang-pajang, Pak. Aku sendiri tidak merasa membutuhkan itu gitu. Aku ngisi ning piagame jenenge plakat. Apa ya ngene-ngene iki lho, Pak. Ngene-ngene iki. Iki aku iki. Oh, kabeh. Oh iya, alit barang iki. Apa namanya? Bapak bangga ya. Bapak bangga dan karena Bapak merasa iki lho bocah sing tak didik. Tak didik ya. Bapakku kan buka kios kelapa muda di rumah. Jadi bukan di rumah, ada bapakku sewa tempat di pinggir jalan gitu. Lah plakat-plakat ini kan bapakku dipajang gitu, Pak, ning. Terus kalau ada mampir, oh iya anakmu mau ngene. Bapakku namanya Trimo. Oh iya anakmu ini sih. Iya, Pak. Bapakku tuh merasa aku pernah menyaksikan sekali ya. Karena tempat tinggalku kan depan Akademi Militer, perumahan Akademi Militer Panca-Arga Akmil itu. Ada tentara masuk beli es kelapa muda. Biasanya kan mereka habis latihan beli kelapa muda sing murni tanpa gula itu. Terus dek karena macam-macam loh. Iki sapa ya, Pak? Ini. Anakku, Pak. Oh, anakmu ngisi ning kene yo. Bapak aku menerangkannya dengan wajah yang sangat ceria gitu, dan oh bapak aku bangga. Aku pernah memergoki itu sekali gitu. Pas kamu sana, kenapa kamu nggak ngambil foto sama tokoh terus template ke sana terus, wah ini pernah minum di sini loh. Mark West pernah minum di sini. An parameter warung laris gue ya. Karo oke kalendernya. Oke kalendernya kalau sponsornya Asbak itu berarti. Karo sok mampir polisi ru PNS. Ngomong Cina. Tentara mulai ya ning tentara. Iya. Bapakku sangat bangga gitu, dan aku merasa bapakku kelihatannya punya harapan atas kebanggaan pada diriku, dan ya aku merasa harus bisa memberikan sesuatu untuk keluarga besarku gitu. Bapak nggak pernah marah sama kamu atau ibu zaman dulu? Sering, Pak. Anak-anak kamu marah ya pasti bapak? Oh, bapakku bahkan sempat pernah main tangan juga. Aku diajar. Itu hal yang wajar dulu. Sangat wajar, sangat wajar. Misalnya aku kemarahan misalnya ya kayak
Bali ke Soren itu Ya, oh segitunya ya. sangat dan bapakku tipikal orang yang agak disiplin misalnya kalau dalam hal pendisiplinan anak gitu. Jadi bapakku marah ya. Tapi kelihatannya setelah aku SMA itu bapakku mulai jarang marah karena mungkin bapakku mulai menganggap Agus wis dewasa, Gede. dia sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri Anak gitu. barep ya. Anak sulung ya, anak sulung Ya. ya. Berarti Agus ini pengen menghajikan orang tuanya. Ya, walaupun gua bapakku gelem apa ora ya. Aku mentahan wae Dek. Semoga diijabahi ya, amin ya. Loh, siapa tahu Bapak berangkat tuh memang karena apa ya, lebih karena iki hasil jerih payah anakku. Ya. Kan orang tuh beda-beda ya, mesti kadang-kadang ada yang berangkat karena tujuannya ingin beli. Ya, karena bapakku dulu sholatnya buruk, bapakku tuh dulu. Terus sekarang bapakku tuh sekarang sholatnya mulai rajin. Gara-gara dulu pernah, jadi rumah kami yang sangat kecil itu pernah dikontrakkan ke orang lain dan kami mengontrak ke rumah yang lebih jelek. Biayanya adalah untuk membiayai aku dulu ikut kursus. Jadi bapakku sampai segitunya pengen aku itu punya pendidikan yang bagus tuh. Nah, saat kemudian kami mengontrak di rumah yang lebih buruk itu, posisinya adalah di depan musola. Jadi karena mungkin Riko masa omah ngarep musola kok gak sholat, bapakku mulai sholat. Sekarang sholatnya bapakku menjadi jauh lebih baik ketimbang dulu ben gak tahu sholat. Saiki alhamdulillah wis gelem ya, muga-muga sapa ngerti sok rezekiku gede, aku iso nukokke paket ONH Plus sing plus yang menunggune sedilit ya bapakku gelem gak kaji sapa ngerti. Ya, namanya tujuan mulia ya. Ini solusi loh buat anak-anak yang merasa orang tuanya mungkin ibadahnya kurang. Ya. Monggo silakan kontrak di Kontraknya ning cedak masjid. atau malah kontrak ning musolane kuwi sisan. Kon dadi marbot sisan ta, Pak? Ben kaya Bang Jack para pencari Tuhan. Ya karena nggak apa-apa untuk merubah orang tuh pertama dibikin riko nggak masalah. Ya. Nanti kan akhirnya ada ujung-ujungnya lillahi Ya, ta'ala. terpaksa dulu baru terbiasa. Nah, solusi loh aku Solutif kene kok. Aku diundang dari bintang tamu kudu ngkei mutiara hikmah to. Oh, ada oke. Enak ya hoski meng teko. Nek karirmu merasa udah masih ada yang pengen kamu raih nggak? Nah, aku masih pengen iso nulis novel, Pak. Karena selama ini aku nulis Susah kan ya novel? Oh, susah banget. Aku sampai berkali-kali ikut kursus menulis fiksi. Terakhir aku ikut kelas penulisan cerpennya Mas Agus Nur gitu. Karena aku merasa kayak aku nulis cerita itu belum sah kalau aku belum punya produk fiksi. Ya paling produk fiksi yang paling masuk akal kan novel. Aku pengen bikin novel sing kisah asmara tapi sing jenaka. Aku pengen banget. Aku sudah mulai menulis ini gitu. Ya semoga tahun ini aku bisa menyelesaikan karena itu tantangan yang baru gitu. Nulis novel kan harus satu kesatuan, Pak. Satu kesatuan. Kalau dulu kan aku nulis kumpulan opini, kumpulan esai dan itu bisa ditulis saiki nulis besok minggu ngarep nulis beda tema gitu ya. Kalau novel kan harus satu kesatuan. Apalagi novel ini ceritanya berkesinambungan ya, mesti jelas. Berkesinambungan. Awalan akhiran. Nggak boleh jeda lama gitu. Hilang yang undahan ya. Hilang, sudah lupa dengan vibes-nya, nanti juga bahkan bisa lupa dengan tokoh-tokohnya, lupa dengan ceritanya. Jadi memang harus berkesinambungan. Saiki nulis mungkin minggu ngarep nulis jadi harus tidak boleh jeda ngantek pirang-pirang sasi. Nanti butuh waktu khusus gitu. Agus ini pernah punya kesempatan yang akhirnya lepas dan dia cukup menyesal. Waktu itu disuruh dapat kesempatan untuk nulis biografinya almarhum Didi Kempot. Oh iya. Ya kan. Nah sekarang sebelum kamu meninggal tak tulis aja. Mbak aku heles gitu. Aku diwalek mesti. Aku ra yakin awakmu minggu ngarep saya urip. Piye Gus ketika mendapat tawaran menyesal ada lah pasti ya. Menyesal bukan karena hilang kesempatan tapi lebih kenapa enggak? Kalau aku lebih percaya dulu hilang kesempatan penyesalan itu karena dulu aku dihubungi sama salah penerbit karena aku dianggap ikut menulis Nadi Kempot yang mana tulisanku itu ikut mendongkrak kepopuleran yang kedua, gelombang kedua. Gelombang kedua setelah Gofar Hilman? Ya. Iya. Sebelum tulisanku ya? itu lebih dulu dari Gofar Hilman. Nah, aku dianggap ikut berperan, kemudian ada penerbit yang ngomong, Mas Agus ini cocok nulis biografi Didi Kempot. Kebetulan aku juga punya akses, makanya aku kenal Pak Adi Bluntang. Pak Adi Bluntang itu sahabat dekatnya Didi Kempot gitu dan dia welcome lah mempertemukan aku dengan Didi Kempot. Tapi saat itu entah kenapa aku tuh merasa agak nggak percaya diri gitu. Sesuk lah aku tak ajar sih, mosok pertama kali nulis biografi itu kan pengalaman pertama. Iya. Mosok pertama langsung Didi Kempot kan yo mosok Didi Kempot dari ajang latihan
sosok Iya. sedasar di Kempot, ya minimal aku harus belajar dulu gitu dan lain sebagainya, nanti baru bisa aku wawancara. Tapi ya aku merasa tidak percaya diri dan itu aku tolak, Mas, mungkin lain kali aja. Tapi kemudian jadi di Kempot meninggal dan ya aku tidak punya kesempatan Ya, kedua menolaknya bukan gitu. karena nggak mau, karena dia merasa belum pantas. Dia Dia di masih Kempot sosok muda, yang besar ya. Ini masih muda, betul udah punya pengalaman. Mas Didi Kempot itu, almarhum Didi Kempot itu sudah melewati 3 kalau nggak 4 fase kesuksesan. Ya, Iya toh? Ini yang termasuk yang terakhir ya. generasi gelombang terakhir di mana Gelombang ya terakhir. gelombang milenial lah ya. Ya. Gelombang pertama itu awal-awal campur sari itu kalau nggak Ya salah. generasi ketika kalau dulu kan Kempoters sekarang jadi Sobat Ambyar. Sobat Ambyar. Ya. Aku melewati 3 kalau nggak 4 masa Pak Didi Kempot itu di puncak karirnya. Ya. Mas Agus, ini aja Ya. nanti yang terakhir Mas, pesan-pesan untuk stick lovers yang ada di seluruh Indonesia ini. Apapun lah, untuk siapapun boleh, untuk orang-orang yang merasa dianggap tidak ada. Ya sebenarnya hidup itu kan selalu penuh dengan ketidakmungkinan ya, yang seringkali kita tidak menduga. Tapi ya kita harus selalu konsisten dengan apa yang kita sukai gitu. Kita sukai, kita tekuni dan kita yakini itu bisa membuat kita hidup gitu. Ya kayak aku dulu dulu pernah merasa tidak yakin bahwa menulis itu bisa menghidupiku. Ternyata. Pada kenyataannya bisa, dan justru aku ya sekarang merasa agak settle kehidupanku ya karena menulis gitu. Seandainya dulu aku benar-benar memutuskan untuk berhenti menulis dan bekerja di bidang yang lain, mungkin aku tidak akan punya Mungkin akan kehidupan lebih seperti ini. ya gitu. Akan lebih dari ini mungkin. Iso men. Duwe tambang. Tapi yang jelas dia menikmati apa yang Aku dia lakukan. menikmati apa yang saya tekuni gitu. Ya, aku berpesan kepada banyak pembaca atau penonton ya. Ya jangan pernah tinggalkan apa yang memang kalian sukai. Ya tinggalkan sedilit ora apa-apa, tapi kembalilah kepada apa yang Anda sukai, karena ya urip kan aslinya golek bahagia. Dan bahagia itu apalagi sih selain melakukan apa yang kita sukai, kan enggak gitu. Begitu. Wis ana mutiara hikmah. Sangar banget ya. Selayaknya seorang narasumber gitu. Double. Kita bikin 2 seri aja ya. Oke, Stick Lover, terima kasih sudah menyaksikan Warung Speak bersama saya dan juga Mas Agus Magelangan. Mas Agus Warnet Magelangan ya. Yang dimana mungkin apa yang dia sampaikan itu bisa menginspirasi atau setidaknya ini bisa mengurangi kuota internet Anda untuk nanti minta orang tua. Nonton lagi sesi berikutnya. Jangan lupa Mas nonton di mana, di channelnya Warung Stick and Shake. Programnya adalah Warung Speak. Warung Speak ya. Terima kasih, selamat apa ya, siang, pagi, sore, apapun. Karena kita nontonnya bisa bebas ya kalau Bebas ya. Selamat Hari Raya we, Bu. Imlek wae masak bareng saya. Ya, sampai ketemu lagi di Warung Speak. Saya Jepang Bayi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sun, Gus. wabarakatuh. Sun, siap.